Halo, selamat siang dari Jogja. Kita akan ngobrolin monitor lagi di video kali ini yang memang secara perkembangannya cukup dinamis nih beberapa tahun terakhir. Standarnya semakin ke sini semakin tinggi. Jadi mungkin dari beberapa aspek ya, dari size-nya lah. Dulu mungkin 10-15 tahun lalu 16,5 inci, 15,6 inci ya. 16 inci itu masih banyak di market, masih banyak juga segmennya. Terus 18,5 inci atau 19 inci, tapi sekarang sudah nggak ada kayaknya. Bahkan 22 inci pun nggak semua brand punya. Jadi standar minimal yang sering saya bilang sekarang untuk mainstream itu ya 24 inci. Secara size seperti itu. Tapi bukan cuma size, refresh rate juga mengalami perubahan standar yang menurut saya semakin ke sini semakin tinggi. Dulu banget mungkin 60 Hz adalah umum ya. Untuk entry level monitor ya hampir semuanya 60 Hz. Terus muncul standar 75 Hz yang lebih tinggi dan mungkin 1-2 tahun lalu berubah untuk entry level monitor juga sudah sangat terjangkau dengan refresh rate yang lebih tinggi 100 Hz ya. Dan di 2025 ini kayaknya akan naik lagi nih standarnya. Ini indikasinya ada beberapa brand yang sudah mengeluarkan monitor dengan refresh rate 120 Hz dengan harga terjangkau. Ya, kita kedatangan sebuah sampel produk dari ViewSonic. Ini tipenya ViewSonic VA2432A Strip H. Jadi ini adalah sebuah monitor entry level ViewSonic dengan panel IPS dan memiliki refresh rate 120 Hz dan dijual dengan harga sangat terjangkau. Terus kira-kira apa sih refresh rate itu? Jadi buat teman-teman yang masih awam, coba saya jelaskan sedikit tentang refresh rate. Refresh rate adalah kemampuan si panel dalam sebuah monitor untuk merefresh berapa kali dalam 1 detiknya. Jadi misalkan spesifikasinya refresh rate-nya 100 Hz nih. Ini artinya dalam 1 detik monitor itu mampu merefresh panelnya untuk bisa menampilkan gambar baru sebanyak 100 kali. Dengan kata lain, monitor dengan refresh rate 100 Hz ini mampu maksimal menampilkan 100 frame, 100 gambar dalam 1 detik. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan color akurasi dan juga dengan color gamut ya. Ini Hertz ini, refresh rate ini murni adalah satuan untuk menunjukkan kemampuan panel di sebuah monitor berapa kali dia bisa nge-refresh-nya setiap detik. Dalam kata lain, berapa banyak gambar yang bisa ditampilkan di monitor tersebut dalam satuan detik. Kira-kira apa sih benefitnya ketika kita menggunakan monitor dengan refresh rate yang lebih tinggi? Ya otomatis harusnya secara teori gambar yang dihasilkan yang ditangkap oleh mata kita itu lebih halus, pergerakannya lebih fluid, dan juga ketika objeknya bergerak cepat, motion blur-nya semakin sedikit. Dan ini benefit utamanya untuk para gamers sebenarnya, mungkin paling gede benefitnya ya, terutama gamers-gamers yang memainkan game kompetitif, yang biasanya memang objeknya bergerak sangat cepat. Penggunaan monitor refresh rate tinggi ini benar-benar bisa membuat mereka lebih kompetitif. Karena memang PC-PC zaman sekarang itu udah kenceng-kenceng banget. Untuk menjalankan game-game kompetitif yang relatif lebih enteng lah dibandingkan game-game AAA, biasanya untuk menghasilkan frame rate tinggi itu tidak masalah ya untuk hardware kelas menengah sekarang. Misalkan PC kita bisa menghasilkan 200 FPS nih, artinya bisa membuat merender 200 frame, 200 gambar dalam 1 detik. Tapi ketika kita menggunakan monitor dengan refresh rate 100 Hz, yang bisa ditampilkan ya cuma 100 karena kemampuan menampilkan gambar si panel itu cuma 100 frame per detik. Jadi artinya dari 200 frame yang bisa di-generate oleh PC kita hanya separuhnya yang bisa kita rasakan. Jadi kurang lebih seperti itu analogi sederhananya. Oke, sekarang kita mulai bahas produk di samping saya ini, monitor dari ViewSonic, monitor entry level, harganya cukup terjangkau, dan ternyata yang unik tadi saya bilang di depan, refresh rate-nya sudah 120 Hz. Jadi mungkin ke depannya standar-standar monitor entry level akan naik lagi nih, dari 100 jadi 120 Hz. Ya, ViewSonic VA2432A Strip H. Kita akan bacakan dulu spesifikasi teknisnya merujuk pada websitenya ViewSonic. Jadi ini secara spesifikasi merujuk pada websitenya, display size-nya 24 inci, terus viewable area-nya 23,8 inch. Jenis panelnya IPS, resolusinya Full HD. Terus rasio kontras statisnya 1000:1. Terus juga kecerahannya 250 kali 8 meter square. Aspek rasionya 16:9. Respon time-nya 1 milisecond MPRT. View angle-nya 178 derajat, khasnya IPS. Terus apalagi nih? Refresh rate-nya 120 Hz. Dan kalau kita lihat color gamut yang mereka klaim untuk HRGB-nya 105% dan juga NTSC-nya 75%.
Ya, jadi itu secara umum spesifikasi teknisnya tidak ada yang istimewa sebenarnya, sama seperti kebanyakan entry level monitor. Dan sudah saya rakit tadi, jadi seperti ini fisiknya cukup solid walaupun semuanya plastik, cukup halus. Untuk ergonomiknya juga khas seperti entry level monitor, nggak ada macam-macam, cuma bisa tilt doang seperti ini. Untuk konektor bagian belakangnya ada sebuah HDMI, satu buah DSAP, satu buah DC in, dan satu buah audio out. Ini tidak dilengkapi dengan speaker. Dan untuk navigasinya belum joystick, menggunakan berapa itu? 5 tombol di bagian bawah sini, kanan bagian bawah. Dan habis ini kita akan coba cek karakteristik panelnya seperti apa. Seperti biasa kita akan dibantu oleh LCD Monitor Jogja. Oke, kita bacakan data yang diberikan oleh LCD Monitor Jogja. Jadi by default, out of the box diukur dengan Spider X. Ini secara umum cukup oke sih sebenarnya. Kalau kita lihat white point measure-nya itu di 6400-an, jadi tidak terlalu jauh dari idealnya 6500 Kelvin, dan juga untuk black luminance-nya di 0,2. Jadi masih cukup lumayan pekat hitam yang bisa ditampilkan out of the box dari monitor ini. Kalau kita lihat average DTI-nya out of the box sudah di bawah 2, sebenarnya 1,82, dan memang kalau kita lihat detailnya masih ada beberapa kelompok warna yang tidak cukup akurat, seperti kelompok warna biru muda ke biru tua dan juga warna orange. Dan seperti biasa setelah dikalibrasi dan di load ICC profile-nya, ini semua bisa menjadi lebih baik ya. Kalau kita ngomong white point-nya sudah 6500 something Kelvin, back luminance-nya turun jadi 0,1 something, dan average DTI-nya sudah di bawah 1, dan semua warnanya sudah lebih rapi lagi. Dan dari hasil itu bisa menghasilkan color gamut untuk sRGB-nya, gamut volumenya 106,9 sRGB dan 75 something DCI P3 untuk color gamutnya. Oke, habis ini kita akan coba lihat. Ini kita akan coba bandingkan karena poin yang ingin saya tes ini adalah 120 Hz refresh rate-nya ini. Jadi mungkin kita akan coba bandingkan dengan monitor ViewSonic yang memiliki refresh rate 100 Hz. Apakah perbedaan 20 Hz ini bisa kita notice ketika kita coba jalankan beberapa tes? Ayo kita lihat. Ya, kita sebagai pembanding untuk membandingkan dengan monitor 100 Hz, kita juga pakai monitor ViewSonic dengan size yang sama, 24 inci tapi refresh-nya 100 Hz. Serinya apa tadi? ViewSonic VA240 strip H ya. Jadi saya sudah nyoba-nyoba tadi, saya bisa nggak sih nge-feel ketika coba tadi menjalankan CS2 lah ya, game kompetitif yang memang movementnya cukup cepat dan PC kita bisa mengenerate frame yang di atas refresh rate-nya lah, sekitar 150-200. Dan memang kalau saya nggak konsentrasi untuk melihat ada bedanya apa nggak, emang susah dibedain ya. Memang kalau kita coba detailkan, adalah beberapa poin yang bisa saya lihat. Tapi kalau saya tanya teman-teman yang memang biasa main game-game kompetitif, mereka tetap bisa ngerasain bedanya. Pergerakannya lebih halus, lebih fluid ya, motionnya lebih fluid, lebih mengalir, mereka bilang seperti itu. Dan mereka jauh merasa lebih nyaman. Nah, walaupun cuma 20 Hz. Memang ini susah dibuktikan ya, karena saya pribadi harus meng-capture dan juga mencoba melihat perbedaannya, atau kita benar-benar fokus untuk melihat ada nggak sih bedanya gitu. Dan kita juga sudah coba UFO test, kita coba lihat untuk panning shoot, kita lihat objek yang ada di dalam UFO-nya. Ini apa sih? Alien ya, aliennya. Kalau dilihat di sini memang yang 120 Hz lebih tajam ya, motion blur-nya lebih sedikit dan objeknya tertangkap lebih jelas di kamera kita. Jadi mungkin untuk sebagian kalangan ini nggak bisa ke-notice banget kalau kita ngomong dengan 100 Hz ya, tapi untuk beberapa kalangan tetap aja ini kerasa benefitnya walaupun cuma 20 Hz. Dan kita sampai pada akhir video, kita akan coba simpulkan beberapa poin tentang monitor ViewSonic ini. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu harganya. Di depan saya bilang harganya cukup kompetitif, cukup terjangkau. Berapa sih harganya? Infografik dari ViewSonic Indonesia dijual di harga SRP Rp1.390.000. Walaupun biasanya di prakteknya di marketplace maupun di offline store harganya sedikit lebih murah. Jadi kemungkinan harganya sekitar 1,3 jutaan. Dan ini kalau kita rata-rata dibandingkan entry level monitor multinasional brand, ya sedikit lebih mahal lah, 200 ribuan ya dibandingkan yang 100 Hz ya dari multinasional brand. Dan dari poin tersebut kira-kira apa poin yang bisa kita simpulkan? Poin positifnya ya secara umum ini refresh rate-nya di atas rata-rata 120 Hz. Berikutnya panel IPS-nya juga cukup berkualitas dari hasil tes tadi. Berikutnya secara build quality cukup kokoh, cukup solid walaupun tidak terlihat terlalu premium. Dan berikutnya garansinya 3 tahun. Terus poin-poin yang perlu diperhatikan, seperti biasa navigasinya belum joystick, jadi kalian harus adaptasi juga kalau ingin mengoperasikan dengan lancar untuk menu-menu OSD-nya.
Inputnya terbatas, belum ada DisplayPort dan juga tidak ada speakernya. Memang dengan harga segitu dan refresh rate 120 Hz, mungkin ViewSonic perlu mengorbankan beberapa poin. Dan menurut saya untuk beberapa skenario ini cukup menarik. Misalkan skenario ketika kalian sudah punya monitor nih yang beli 3-4 tahun lalu yang masih 60 Hz misalkan, memang waktu itu mungkin masih common untuk entry level monitor dengan refresh rate 60 Hz. Kalau kalian mau upgrade, ini jadi alternatif yang menarik. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, kalian bisa dapat monitor dengan refresh rate 2 kali lipat dibandingkan monitor kalian sekarang. Dan menurut saya itu jauh lebih kenotis ya, bisa kerasa banget. Tadi saya bilang waktu saya membedakan monitor ini dengan yang 100 Hz, nggak gampang. Mungkin untuk beberapa orang bisa kerasa, cuma buat saya pribadi tidak terlalu kenotis ya. Tapi kalau walaupun saya belum coba nih ya, kalau dari 60 Hz ke 120 Hz harusnya ini kerasa banget. Even di skenario-skenario bukan gaming ya, harusnya mulai kerasa sih. Oke, itu mungkin yang bisa kita sharing tentang sebuah produk dari ViewSonic VA2432A Strip H. Monitor entry level harga terjangkau dengan refresh rate 120 Hz. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.